Hello my guys, kembali lagi ya masih bersama Ogi Channel 091 tentunya. Oke, kemarin saya habis dari Surabaya, Jawa Timur, terus kita ke Pekalongan, terus kita kembali lagi ke Semarang, terus ke Salatiga, terus ke Tawangmangu kemarin, dan sekarang sudah pulang lagi ke Semarang tentunya. Oke, padat sekali ya liputannya ya demi kalian ya, biar kalian pasti jenuh lah ya, karena setahun pandemi ini sudah berlalu dan belum juga ada titik temu ya. Ini pandemi ini, corona ini, covid ini selesainya kapan kita juga belum tahu. Semoga aja pandemi lekas berlalu ya. Jadi untuk kalian yang sudah bosen di rumah ya, dikurung kayak burung dalam sangkar, bisa langsung piknik jalan-jalan. Oke, kali ini saya sudah tiba lagi di Semarang, dan ini kita akan liputan di Gua Kreo. Oke, Gua Kreo itu apa? Mari kita telusur ke dalam. Sebelumnya saya terima kasih ya, karena saya sudah pakai baju kebanggaan ya guys. Oke, Channel 091 tentunya ya, biar kalau liputan orang-orang tuh tanya itu siapa atau siapa, biar tahu ya. Jadi kalau kita liputan sudah ada emblemnya ya, udah ada namanya Oke Channel 91. Oke, saya terima kasih sekali, ini sudah di support oleh Kaos Story ya. Kaos Story ini bisa sablon, bisa pesan baju, bisa pesan apa, langsung aja ke Kaos Story, yaitu lokasinya di Jalan Kedung Mundu ya, depan pom bensin Kedung Mundu, Semarang. Oke, kita langsung telusur ke dalam ayo, biar nggak terlalu lama. Oke, oh ini sudah ada pengunjung ini. Oke, bisa shoot mas. Ada pengunjung ini. Lanjut. Kita sudah tiba di HTM ya, di loket masuk, yaitu sebelah sini mas. Kita sudah tiba di loket masuk sendiri. Oke, kita cek dulu ya untuk harga tiket masuknya. Untuk hari biasa udah bisa shoot mas. Oke, saya sini. Untuk hari biasa itu 6.500 ya pemirsa. Itu hari biasa. Jadi Senin sampai Jumat mungkin ya hari biasa. Tapi kalau Sabtu Minggu weekend, tadi saya sudah konfirmasi sekitar 8.000. Ya cukup murah meriah lah ya, murmer ya untuk tempat wisata, karena di sini nanti tuh banyak sekali ada apa dalam, kita telusur ya. Oke, untuk HDM sudah jelas ya. Untuk harga tiket masuk sudah jelas di harga 6,5. Tapi mungkin kalau weekend atau tanggal merah juga sama, mungkin 8.000. Oke, langsung biar gak terlalu lama kita telusur ke dalam. Oh ternyata kita sudah disambut guys dengan bapak dan mas-mas ini. Oke, dengan mas siapa ini? Chandra Sulistyo. Mas Chandra Sulistyo. Bapaknya? Kusno. Pak Kusno. Oke, Pak Kusno dan Mas Chandra ini saya mau ngomong ini. Mengganggu waktunya sebentar, berkenan Pak untuk menemani saya liputan. Jadi kenapa ada Mas Chandra dan Pak Kusno? Biar saya nggak salah ngomong ya, saya nggak salah penyampaian. Jadi kalau misalnya nanti saya di Gua Kreo, ini Gua Kreo tuh apa atau salah saya ngomong, waduh yes, bisa berabe ada, bisa wah orang saya Indonesia lu ini Gua Kreo apa, salah penyampaian. Nah, makanya ada Mas Chandra dan Pak Kusno. Oke, untuk Mas Chandra ini apa mas di sini mas? Sebagai apa sampean? Ya, saya di sini bekerja sebagai staf, sekaligus sebagai pemandu wisata. Oke, jadi untuk beliau Mas Chandra ini dia sebagai staf atau manajemen ya, pengelola lah di Gua Kreo ini. Terus kalau untuk Pak Kusno? Kalau saya masyarakat setempat. Oke. Dan sekaligus untuk mengelola yang di waduk yang di bawah di Jati Barang. Oke, nanti berarti kita habis liputan dari Gua Kreo ini, kita langsung lanjut ke waduk Jati Barang biar tahu ya, karena sebelahan lah, tetanggaan. Oke mas, bisa agak diturunin biar suaranya lebih jelas kayak Pak Kusno lah gitu. Oke Pak, kita bisa mulai dari mana ini Mas Andra dan Pak Kusno? Ya, kita mulai dari sini. Oke, ayo kita sambil jalan. Oke, pemirsa sudah disambut ya dengan ikon Gua Kreo. Wes keren ya. Dulu saya kesini tuh masih SMP. SMP itu belum semegah dan sekeren ini ya Gua Kreo tentunya. Ternyata sekarang di 2021 ini sudah banyak perubahan. Oke, bisa sambil dijelaskan Mas Chandra atau Pak Kusno. Di sini Mas, sini Mas. Sambil dijelaskan tentang Gua Kreo sendiri itu apa Pak atau Mas Chandra? Monggo sampean apa Mas Chandra nggih. Daerahnya Gua Kreo ya. Iya. Itu dulunya kan ini ada
kayak petilasan Heeh. dari Sunan Kalijaga. Awas Mas Bayu. Enggak apa-apa nanti. Oke, terus. Nah itu kan cari kayu jati Heeh. buat soko gulu Masjid Demak. Demak. Nah itu setelah dapat Mm-mm. itu kayunya nyangkut di salah satu Sungai, Sungai. aliran sungai. Oke, Iya. ya. Terus setelah itu kan ada kelompok kera heeh. yang berwarna merah, Heeh. kuning, Heeh. putih sama hitam. Heeh. Nah itu datang menghampiri beliau Heeh. dan membantu untuk mengambil kayu yang tersangkut tadi. Oke, berarti apa namanya? Beliau itu Sunan Kalijogo. Iya, Iya. Oh, berarti kera-kera yang berwarna apa aja sih, Mas? warna merah, Merah, kuning, kuning, putih sama Putih, hitam. hitam. Oke, ada 4 kera berarti ya? Iya. Oke, pemirsa, jadi sejarah apa? Gua Kreo ini ada 4 kera. Baru tahu saya. Oke, siap. Bisa Lanjutin ya? Lanjut, Mas. Nah setelah itu telah bisa diambil, cuman enggak semua, Ya, nggak semua ya. bisa diambil sebagian. Nah itu Sunan mau melanjutkan perjalanan ke Demak. Demak. Oke. Nah Terus, 4 ekor kera itu Heeh. mau ikut ke Demak, cuman tidak diperbolehkan Sama sama beliau, Sunan. sama Sunan Kalijogo. Terus Langsung dikasih tahu untuk menjaga wilayah sini. sini. Jadi kayak dikasih mandat gitu ya Pak Iya, Kusno ya. Kasih mandat, jadi jangan sampai kamu ikut. Kamu standby aja di sini. Ya, bahasanya kamu mengreho. Oh, mengkreo. Mengreho Oke. itu mengerumat. Oke, Mas, boleh disut, Mas? Ini ada legenda Gua Kreo sama atasnya Mas bisa shoot, Mas. Oke, yang legendanya bisa difokuskan, Mas. Jadi reho itu artinya penjaga. Oh, Mengerumat. oke. Bahasa Jawanya mengerumat. Oke. Mengreho. Jadi pemirsa, ternyata sejarah Gua Kreo ini kata Mas Chandra dan Pak Kusno itu Kreo itu ada filosofinya, yaitu apa artinya Pak? Menjaga. Menjaga. Jadi Kreo itu sebenarnya bahasa Jawa, tapi kalau di bahasa Indonesia kan suruh menjaga. Nah, kebetulan ya di sini kan ada keranya, jadi lidahnya banyak orang kan gampangnya kreo gitu. Kreo. Padahal ngreho. Alah, Kreo. Oke, jadi kenapa banyak kera di sini? Karena filosofinya dulu Sunan Kalijogo ada kayu yang mau dibawa ke Demak itu tersangkut ya di bawah ya. Yang sepotong kan masih ketinggal di dalam. Dalam, makanya terus Bisa diambil. dibantu diangkat sama kera-kera itu yang, sendiri. yang sepotong tuh Hah? nggak bisa diambil. Oh, emang nggak bisa diambil sampai Masih sekarang. ketinggal sampai sekarang. Oke, sampai sekarang. Tapi Tapi yang lain bisa ya Bisa. evakuasi ke Demak ya. Oke, kita sambil lanjut jalan lagi Mas, monggo Mas. Terus untuk apa ini? Gua Kreo sendiri ini itu sudah sejak kapan Mas? Sudah berada dari tahun kapan? Monggo Mas Chandra atau Pak Kusno dijelaskan. Ya, Mas Sam. Kalau buat kreonya sendiri itu emang udah lama sekali zaman wali. Oke, Tapi jadi kalau oke, udah beratus-ratus tahun udah ada Gua Kreo ini. Oke. Terus Tapi Pak. dikelola oleh pemerintah itu 87. Oke, catat ya pemirsa. Jadi Gua Kreo ini udah diambil alih oleh Pemkot ya tentunya ya. Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 87. Jadi itu usia saya ya. Sejak saya lahir itu 87 biar kalian tahu ya kapan saya lahir itu tahun 87. Jadi udah ada 34 tahun ya. Gua Kreo ini dikelola oleh pemerintah. Oke, sambil lanjut lagi Mas, kita Mas. Kemana ini kita Pak? kita turun mau ke depan gua kali. Ya, boleh. Biar tahu, biar jelas. Oke, jadi Emang betul-betul ada guanya. ya, jadi untuk pemirsa sekalian, kalau mau wisata ya, mau piknik ke mana? Ke Gua Kreo ini, itu nggak usah takut. Monyetnya jinak kok, tenang, jinak nggak ada yang nakal, nggak ada yang gigit. Cuman saya pesan aja karena saya dulu pernah, kalau bawa makanan itu pasti mereka minta. Lah kalau kalian takut, kasihin aja. Tapi kalau kalian malah kayak memberatkan makanan itu, jangan dikasihin, itu bakal direbut sama monyetnya. Jadi wajar lah karena mungkin dia lapar ya, dia lagi pengen cari makan gitu. Jadi mau beli nggak punya duit katanya. nah, monyetnya mau beli nggak punya duit katanya. Oke. Ini kita menuruni anak tangga ya, Iya, Pak. Nah, Mas bisa disut itu keranya lagi petan-petanan itu bahasa Jawa sambil jalan Mas. Itu lagi apa? Tumo ya Pak, betumo ya apa tuh bahasa Indonesianya sih Pak? Kutu, lagi bersihin kutu bisa disut Mas. Wih, loh, ini bukti bahwa mereka jinak ya. Mereka nggak
Nggak nakal kok, loh bersahabat ya kan. Tuh, Gina ya. Wah ini ada si kecil lagi minum susu. Hai Mangi, hai Mangi. Oke, sangat Gina ya mereka ya. Ini bersyukur ya pemirsa, tadi kita OTW perjalanan ke Gua Kreo ini itu hujan. Tapi alhamdulillah ya sekarang dikasih terang, jadi kita bisa lanjut liputan penelusuran ke Gua Kreo ini. Dulu belum ada jembatan itu ya Pak, yang di depan ya Pak ya? Belum, ini terapnya juga belum, ini kan baru. Dulu saya kesini tuh masih licin Pak, Ya. masih berbau-bau Ini tanah. tanah, Jadi tanah. kayak istilahnya tuh bahasa Jawanya kayak gulo kacang gitu. Kayak gulo kacang, jadi memang licin ya Iya. dulu. Jadi makanya saya kaget nih, sekarang kembali lagi ke Gua Kreo udah semewah dan semegah ini, keren lah. Wah, jadi secara tidak langsung kita dari sini bisa melihat view Waduk Jati Barang ya Pak? Bisa. Oke, tapi nanti biar lebih afdol, kita kan dari sini ke sananya cuma lihat view-nya toh, tapi kita belum tahu ya lokasi Waduk Jati Barang. Nanti kita tetap mengekspos dan mengeksplor Waduk Jati Barang ditemani dengan Pak Kusno. Oke. Keren. Nah, ini kan keindahan wisata Waduk Jati Barang yang ada di Jawa Tengah kan hanya di sini. Oke. Nah, ada perahu-perahunya ada banyak. Oh iya, tadi saya ingat pesan dari Pak Mamit ya. Ya. Pak Mamit itu bagian apa sih Pak di sini Pak? Beliau Pak? Pak Mamit itu kepala UPTD Oke. Gua Kreo. Nah, oke tadi saya dapat pemirsa pesan dari Pak Mamit, dia kepala UPTD di Gua Kreo ini. Nah, tadi beliau berpesan untuk para pengunjung ya, untuk sobat traveler, sobat wisata Senusantara, kalau mau wisata ke Gua Kreo Semarang Jawa Tengah ini di weekend ya, di hari Minggu itu disediakan ada dangdutan. Ada dangdutan, terus juga ada panjat pinang kera atau monyet ya. Itu terus apa lagi ya, biar surprise lah nanti kalau tak kasih tahu bocoran semua kalian nggak kesini. Jadi tetap kunjungi ya Gua Kreo ini di hari Minggu. Wes tentunya keren lah. Nah, inilah keindahan Jadi Mas. zona Waduk Jati Barang yang dilihat dari atas jembatan Gua Kreo, jembatan merah namanya. Oke, ini namanya jembatan merah ya Pak? Merah. Ada filosofi Pak, kenapa dinamakan jembatan merah? Wah, itu nggak ada. Gak ada ya, jadi memang biar keren aja ya mungkin ya, biar bagus makanya dikasih warna merah. Untuk Waduk Jati Barangnya di sebelah sana ya Pak? Ya. Oke, bisa shoot Mas. Bagian dermaga sana. Ya itu di sana itu. Ya, nanti kita lanjut jalan-jalan ke sana. Jadi pemirsa biar tahu dulu spotnya dari sini Waduk Jati Barang itu berada di sana. Wah ini ada mbak cantik ini lagi piknik Mbak. Selamat kesana sore. gimana coba kesannya? Oh itu nggak apa-apa loh, ini masuk Ini YouTube loh ini loh. Mas, ini ada gambar-gambar cerita. Oh ini petilasan ya, Ya. petilasan. Oke, ini seperti relief ya, relief. Gimana Pak? Bisa dijelasin Pak biar pemirsa tahu. Seperti cerita yang tadi saya. Oh itu, jadi kenapa ada relief ini karena kayu yang akan dibawa oleh Sunan Kalijogo ke Demak itu tersangkut di bawah, makanya diceritakan di sini warga itu kayak kesusahan untuk mengangkat kayu ini, sedangkan Pertama ini nih. Oh pertama ini, nah setelahnya ini Mencari kayu. mencari kayu. Dapat yang dibawa ke sini. Gua Kreo. Istirahat. Beliau kan istirahat itu. Oke, beliau istirahat. Nah, setelah mau melanjutkan perjalanan, kan di curug sebelah sana juga kan ada curug gitu. Itu mang sempit sekali Iya. jalurnya, karena kayu terlalu panjang kan nggak bisa. Jadi Akhirnya dipotong. kedua. Ya, terus Setelah yang sepotong masuk ke dalam, yang sepotong itu bisa dibawa. Nah, ini sekawanan kera yang tadi bilang Mas Andra ada kera 4 warna. warna oke, merah, putih, kuning sama hitam. Nah, itu mau ikut. Mau ikut beliau ke Demak, hijrah ke Demak. Terus tidak diperbolehkan bolehkan. karena Suruh menjaga, dia kan- dikasih dia mandat. kan nanti aneh di sana. Aneh, betul. Kera kok bisa ngomong kan? Ya, Nah, betul. kamu harus menggereho di menggereho. tempat sini. Nah, ini ya dia ditinggal dari sini. Oke. Nah,
Jadi Kreho itu mengerumat bahasa Jawa. mengrumat, suruh tinggal di sini, suruh merawat Goa Kreo ini. Karena kebanyakan orang bahasanya kan di sini juga banyak kera kebetulan, jadi dinamakan Gua Kreo. Ya, ini dia mudeng nih. Dia dari tadi dengerin loh, ini paham loh. Dia dengerin dari tadi. Oh, ki ngomong ke aku ki, cek ngerasani aku. Padahal ngerasani baik ya pemirsa. Jadi monyetnya peka, dia tahu ngopo ki kok ono gerombolan nggawa video nyeteng-nyeteng nopo ya tuh. Dia ajak salaman loh itu ya enggak tangannya. Dia peka. Jadi monyetnya bisa bicara ya Pak Usno. Dulu Iya, ya bisa, sama bisa. Sunan kali cukup bisa bicara. Jadi monyetnya bisa bicara ya pemirsa, keren ya. Baru tahu ya, kayak kisah Nabi ya bisa ngomong ya Nah, monyetnya. kita lanjut ke guanya. Oke, untuk mbak-mbaknya sekalian, Mbak, halo, nggak apa-apa masuk sini Mbak. Ini saya Ogi ya, Ogi dari Semarang. Ini channel YouTube saya, Ogi channel 091. Boleh kalau mau mampir singgah ke channel YouTube saya, silakan. Syukur-syukur ya mau like sama subscribe, alhamdulillah. Oke, pareng, atur suwun buat mbak-mbaknya semua. Kita lanjut ke mana Pak? Ke gua ya Pak? Guanya. Oke. Jadi untuk sobat wisata, sobat traveler Nusantara, keren ya, keren seperti ini. View-nya langsung danau, terus kita lewat jembatan, terus kita bakal naik-naik lagi ke puncak gunungnya juga. Kita naik-naik ke anak tangga. Kalau hari libur mas, ini ramai sekali. Ini pemandangan di bawah itu perahu speedboat kayak semacam balapan. Oke. Kan cepat-cepatan, namanya speedboat. Itu nanti diterangin di waduk aja Pak, nanti di sana Pak, buat surprise Pak, biar penonton tahu nanti bisa tahu. Jadi ini kita lagi di gua, kita ceritakan yang ada di gua dulu, yang Pak Kusno dan Mas Chandra tahu tentang sejarah atau filosofi gua ini. Oke, wah, ini ada mbak-mbaknya sama mas-masnya. Permisi, selamat sore Mbak, selamat sore Mas. Ya, maaf ya numpang lewat ini mengganggu waktunya. Kita lagi liputan tentang Goa Kreo ya. Makasih Mas, Mbak. Ini kok ada jalan tangga ke kiri sama ke kanan, kita yang kemana dulu Pak? Kita yang ke kanan, Kanan aja. dulu ya? Karena yang jalur ke kanan tuh yang ada guanya. Oke, jadi kita Kalau- bisa langsung tahu ya Ya. lokasi letak guanya di mana ya? Kalau ke atas itu kan namanya puncaknya. Puncak. Ya, Oke. puncak itu tempat untuk zaman dulu kan itu untuk apa ya, rembukan para wali. Oh, rembukan itu musyawarah ya? musyawarah. Musyawarah, oke. Musyawarah. Jadi kalau misalnya kita lewat sana nanti turunnya lewat sini gitu, Pak? Bisa, bisa tembus. bisa lanjut, Oke. bisa tembus. Keren, keren, keren. Tapi sumpah Pak, dulu saya kesini tuh jalannya masih licin Pak, masih tanah itu Pak. Ya makanya Kan sekarang mengikuti udah, perkembangan zaman. sekarang udah dicor ya ini ya. Jadi bikin sedemikian rupa, keren lah, Goa Kreo lah. Kalau dulu kan jalannya lewat jalur bawah jembatan itu. Betul, masih inget saya, ya. Betul. Naik turun baru naik. Betul, ya. Ngeri ya, sering dulu Karena sumpah sekarang pokoknya. juga kan ada airnya, ini kan jadi pulau ini mas. Ini kalau dilihat dari drone itu ini semacam pulau ini. Oke, 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 oke. Pulau kecil yang ada di Gunung Pati ya ini. Keren ya, ada. Memang dulu ada apa ya, cerita ada pulau baru di Gunung Pati kan nggak tahu sebelum ada bangunan mas. Iya, betul. Nah, setelah dibendung ini baru tahu oh ya ini baru pulaunya. Pulau ya. Pulau berbentuk pulau mas. Oke, oke, keren, keren. Oke, sobat wisata, sobat traveler Nusantara, jangan berlama-lama. Kalau ada waktu senggang, waktu luang ya kan, liburan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk piknik ya enggak. Karena piknik itu sehat ya, sehat. Jadi kita jalan kaki kayak gini juga olahraga. Kita sehat. Terus yang pertama sehat, yang kedua refresh otak. Jadi otak kita itu enggak apa ya? Enggak sepaneng lah. Sepaneng itu apa sih Pak bahasa Indonesia? Tegang, betul Mas Chandra. Kita enggak tegang. Jadi kita butuh refresh otak, wisata, piknik kayak gini. Lihat-lihat view alam kayak gini keren loh. Apalagi ketemu manke biasanya kalau yang mau madaki rupo. Madaki rupo. Madaki itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia nyamain muka sama monyet. Karena kita memang, saya sendiri juga keturunan monyet loh. Nenek moyang kita kan monyet. Betul ya Mas ya? Oke. Nah, ini mas guanya mas. Oke. Nah, Kita ini dulu tempat peristirahatan Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, jadi dulu beliau Kanjeng Sunan Kalijaga beristirahatnya di sini, ditemani sama monyet-monyet tadi itu ya.
Nah, kalau zaman dulu, zaman wali istirahat itu ya semedi. Oh, semedi. Nah, kalau sekarang istirahat tuh tidur. Oke, yang dimaksud Pak Kusno, semedi itu bertapa. Bertapa dalam arti kalau mungkin bahasa sekarang yoga ya Pak. Ya Mas ya, yoga ya. Bahasa sekarang kan kayak semedi itu kayak yoga ya. Jadi apa namanya? Bersinergi dengan alam. Seperti itu. Bagus puasa. Sekaligus puasa. Boleh kita naik Pak? Boleh. Ayo Mas. Pakai lampu Mas. Oh. Itu gelap sekali masalahnya. Oh, enggak usah Pak, kita cuma naik aja biar pemirsa tahu seperti apa guanya. Monggo Mas Ari depan Mas, boleh di-shoot Mas. Flashnya dinyalain Mas. Nah. Coba maju aja Mas, biar lihat. Seperti ini ya pemirsa. Ya. Apa namanya? Gua Kreo. Naik gak apa-apa. Boleh aja Mas. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Gak apa-apa sama saya. Nah itu mang nggak begitu dalam sih Mas. Iya. 10 meteran. Iya. Oke. Itu udah ada mentok sana, itu ada belokan ke kiri Mas. Tapi semakin mengecil. Oh, semakin mengkerucut ya. Nah, mengkerucut. Oke. Ini konon ceritanya ada jalurnya menuju ke Demak Mas. Oh, Demak. Oke, kita bahas di bawah Pak. Saya mau ceritain. Oke, pemirsa. Cari mana? Oke. Jadi begini pemirsa. Masih ingat ya dengan konten saya yang sebelumnya, yaitu di New Guarong. Di New Guarong Tuntang Salatiga, kita juga bertemu gua. Namanya aja udah New Guarong. Nah, kalau di sini kita di Gua Kreo. Tapi kalau yang di New Guarong Tuntang Salatiga itu guanya konon katanya kata pengelola manajemen New Guarong Tuntang Salatiga itu guanya bisa tembus ke Segoro Kidul. Cuman sampai detik ini belum ada yang berani kalau sampai dalam karena sudah kehabisan oksigen. Tapi untuk sobat traveler, sobat wisata kalau pengen membuktikan ke New Guarong Tuntang bener apa enggak gua itu tembus ke Segoro Kidul. Segoro Kidul itu pantai selatan ya Mas? Pantai selatan. Oke, jadi kalau sobat traveler, sobat wisata pengen membuktikan ya bener apa enggak di New Guarong Tuntang Salatiga itu goanya tembus ke mana? Segoro Kidul atau pantai selatan bisa dibuktikan kalau berani. Terus kalau yang di sini kata Pak Kusno dan Mas Chandra, goa ini konon katanya bisa tembus ke Demak. Ke Demak ya guys, masih Jawa Tengah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi perbedaannya itu ya guys. Iya. Kalau kita kemarin ke mana? New Guarong Tuntang itu tembusnya ke Segoro Kidul atau pantai selatan. Kalau kita sekarang di Gua Kreo itu filosofinya tembusnya ke Demak. Demaknya mana juga. Ini juga ada satu lagi. Oke, boleh Pak kita. Ya, boleh kalau mau dilihat sekaligus. Ya, biar sekalian pemirsa tahu. Ini gua apa Pak? Kok namanya gua landak Pak? Itu ya fungsinya sama Mas. Oh, lah apa banyak landanya apa gimana Pak? Kok dikasih Ya nama gua landak? kan di dalamnya tuh banyak lubang-lubang jadi semacam gua landak Mas. Flashnya Mas, nyalain Mas. Boleh masuk Mas. Boleh. Temenin Pak Kusno itu Mas. Udah dinyalain flashnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu berapa nganu Pak? Jauhnya Pak? Ini ya nggak begitu jauh, cuman banyak ini Mas, banyak pintu. Oke, banyak lorong ya Pak ya. Banyak lorong. Nah, ini yang dinamakan gua landak kan ini banyak lorong nih, banyak pintu. Yang dalam ke sana. Oke. Tuh seperti itu. Itu juga nggak ada tembusannya Pak? Sama Mas. Oh, tembus ke Demak juga? Iya, Wih, sama. keren, sumpah keren. Tapi ya sampai sekarang belum ada yang membuktikan Mas. Oke. Konon ceritanya ya gitu, cuman sampai sekarang belum ada. Oh iya, udah dimatiin Mas pesan Mas. Jadi kalau yang kemarin di New Guarong Tuntang Salatiga itu sudah ada yang membuktikan. Beliau itu yang membuktikan itu masuk ke dalam gua. Tapi ternyata kehabisan oksigen. Akhirnya minta tolong pakai tali ditarik sama kru sama tim. Dia udah bilang nggak kuat saya kehabisan oksigen. Jadi kalau yang di New Guarong Tuntang sudah ada yang membuktikan, cuman gagal ya. Tapi kalau pemirsa berani ya nggak apa-apa. My trip mak pelekan tur. Ayo Mas, kita lanjut lagi mana Pak? Mana ini Pak Kusno? Pak? Ini nanti ke kiri Mas. Ke kiri ya? Kiri turun nanti di sana naik tembusnya di sana yang di atas tadi puncak. Oke.
ini kita sini Pak. Iya. Itu jalan. Oke. Ini sekarang udah bagus mas ya. Iya. Dulu masih Dulu wah ngeri Pak, serius Pak, saya kesini waktu SMP ya. Waduh licin jalannya, wah itu hati-hati. Dulu saya sampai ke bawah loh Pak. Iya, tapi Sampai sekarang ke nggak sungai bisa loh. sekarang mas. Oh lah kenapa? Ya udah di bendung nih mas. Oh. Udah nggak ada bawahnya lagi, rata sekarang mas. Wah padahal dulu saya seneng loh Pak di bawah loh Pak. Iya. Ada batu-batu karang-karang gitu, batu-batu besar. terjunnya juga. Wah air terjun sekarang nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Ini sekarang udah rata mas, udah nggak turun lagi. Waduh, nggak bisa turun kita pemirsa nggak kayak dulu. Tapi aksesnya ke sini kayaknya dulu ya, turunnya Ya. ya. Heeh. Betul, Mas bisa di-shoot Mas dari sini biar itu kelihatan tulisan icon bendungan Jatibarang. Bendungan Jatibarang. Kalau enggak dari atas aja Mas, kita kelihatan. Ini kita kemana Pak? Ya, Sini, naik, betul naik. ya. Oke, mari Mas kita naik ke atas Mas. Kemarin ada yang tumbang. Oh, ada yang tumbang. Ini mungkin dampak dari cuaca ya. Cuaca mas. Cuaca yang ekstrim ya. Iya. Makanya pohonnya rubuh ya tumbang ya. Udah terlalu besar pohonnya. Ya, itu Mas, jelas Mas. Dari sini jelas. Nah. Oke, kita wisata sehat lagi ya, wisata jalan sehat lagi. Wah, aduh. Dari kemarin loh ini Mas Chandra, Pak Kusno, saya ke mana Tawangmangu, wah. Apalagi ke New Gorong Tuntang itu mendaki 375 anak tangga. Melewati itu, wah, wis. Keselnya kayak apa? Yesus. Ini 1000 tangga mas. Wah, serius? Iya. Oke, pemirsa catat ya. Tapi nggak ada yang bisa menghitung mas karena lupa. Hari 1000 tangga guys. Wah. Yes, kopior. Awake ya. Ini sebenarnya tangga-tangga ini aturan mas. Oh iya. Iya. Harusnya dibikin tangga tapi biar landai ya, landai Ini biar kan sekarang kasihan. kan dirubah. Kasihan pengunjung. Nah, sekarang dirubah menjadi Iya. landai. Kasihan pengunjung kalau treknya terlalu itu. Dulu kalinya di bawah situ saya masih ingat tuh. Bawah situ dulu ada batu-batu gede. Wah. Sayang kita nggak punya foto atau video kenangan dulu waktu saya sering ke GoPro Wah. Oke. Tapi kalau di TV-TV itu Hah? ada mas yang punya dokumennya. Oh iya, ya kalau di TV yang pernah ngeliput di GoPro ada pasti. Ya, saya dulu HP-nya masih itu Pak. Jadi nggak sempat foto-foto di bawah yang di sungai itu, aliran sungai itu. Oke, Mas Chandra, Pak Kusno ngomong-ngomong nih. Ini tempat wisata kok sepi nyengit kayak gini tuh. Ya itu Kenapa, Pak? dampak dari COVID mas. Oke, pemirsa. Jadi warga desa Pamekasan ini terlalu prihatin. Udah setahun lebih mas, hampir 2 tahun prihatin. Oke, pemirsa. Dengar. Nggak tahu juga. Oke, pemirsa dengar sendiri ya. Inilah kondisi. Ini sesepuh yang dayangnya penghuni pribumi di Gua Kriyo ini ya. Beliau bilang katanya dampak dari pandemi dari COVID makanya tempat wisata sepi nyenyet kayak gini. Waduh, gak ada pengunjung wes. Berat. Pengunjungnya bisa dihitung. Maksudnya bisa Satu udah dihitung. 2, tadi bawah 1 Iya. 2. Oke, permisi mbaknya, masnya numpang lewat. Amit nih. Nah ini yang tadi saya bilang Hah? kalau di puncak atas itu Hah? dulu katanya Hah? tempat para wali untuk bersilaturahmi, Oh, musyawarah. nah, bermusyawarah. Jadi semua para wali kumpulnya di sini mas. Oke. Ada petilasan tertentu mungkin itu batu apa itu Pak? Bisa jelaskan kok kayak makamnya Cina itu. Itu cuma Dulu tampungan air mas. Oh, tak Guna kira. untuk nyiram tanaman yang Ya. ada di sini. Tak kira itu apa? petilasan. Petilasan. Bukan. Tak kira kalau petilasan ini kuburan orang Cina. Ini apa? Ini memang buatan yang sekarang Ya. karena dipercaya dulu di sini ini tempat untuk Musyawarah. bermusyawarah. Jadi dibuatkan ini untuk Pendopo lah, istilahnya ini pendopo lah ya. Untuk mengaji mas. Oh, Jadi setiap malam Jumat Kliwon Hah? itu warga sini mengadakan pengajian. oke. Itu adat setempat seperti itu ya. Ya. Setiap malam Jumat mengadakan pengajian di sini ya. Makanya dibikin kayak mini-mini pendopo lah Nah, ini ya. ya ini kalau pemerintah boleh
bisa dibuatkan lebih besar nanti. Oke, sini Mas. Pemerintah. Oke, siap. Oke ya, untuk Pemkot ya, pemerintah kota. Jadi kalau memang disediakan atau difasilitasi tempat Gua Kreo ini sepertinya bangunannya udah nggak layak ya. Makanya tadi Pak Kusno bilang kalau memang pemerintah Pemkot Kota Semarang berkenan, tolong diperhatikan seperti ini. Nah, kayak saya ikut prihatin sih karena udah ini kalau hujan, kalau ada pengajian di sini bocor. Jadi ya kasihan yang ngaji gitu loh. Emang kurang Layak ya? Kurang besar. Iya, kurang besar. Kurang besar. Banyak. Lah, kurang besar, kurang layak. Jadi karena kita warga Jawa, kita orang Jawa, jadi ya tidak menutup kemungkinan lekat ya, masih kental ya. Adat istiadat budaya Jawa itu masih sangat lekat dan kental sekali. Jadi ya saya himbau ya untuk Pemkot ya, pemerintah Kota Semarang, tolong ini diperhatikan. Jadi kalau memang ini bisa difasilitasi, bisa dibangun lebih gede, antusiasnya yang ngaji di sini juga banyak. Toh juga adanya pengajian tidak negatif kok. Ya, tidak negatif kok. Lah, siapa tahu dengan setiap malam Jumat di sini ada doa, ritual seperti itu, memohon ke Allah Subhanahu wa taala, Covid cepat berlalu, pandemi corona cepat berlalu. Terus Kota Semarang tidak banjir lagi, tidak ada bencana seperti apa. Benar ya Mas Chandra atau Pak Kusno? Ya. Berarti omongan Ini saya ada nggak salah ya? lagi, Mas. Ya? Tempat ini kan Mas mungkin ingat Ya. setiap setahun sekali. Ya? Setiap kan ada sajir wadah tuh. Betul. Nah, Sajian-sajian. kumpulnya di sini, Mas. Iya, kayak buah-buah itu loh. Ya, jadi saya pernah lihat itu semua perayaan. kumpulnya di sini. Jadi kayak nggak jauh beda kayak di Dieng tuh ada yang rambut gimbal itu loh. Iya. Ya. Nah, di sini juga ada. Saya pernah lihat Kan emang. namanya sajir wadah. Sajir wadah Betul. kan ngasih makan kera. Oke, jadi Sebenarnya itu ya artinya. berarti buah-buahan atau makanan yang disediakan di sini itu sebenarnya kembali lagi ke alam untuk jadi kera-kera yang menjaga di sini dikasih makan gitu ya. Jangan salah Tafsir. nanti musyrik itu Ya, betul. nyembah kera itu sebenarnya bukan. Iya. Itu hanya cara berterima kasih Iya. kami kepada alam, kepada makhluknya. Itulah setahun sekali kera Iya, dikasih makan. kasih makan. Istilahnya kayak kita itu ada feedback lah ya. Iya. Ada feedback. Feedback itu jadi timbal balik dari kita ke alam, alam untuk kita. Itu sudah saya tekankan, Pak. Sebelum saya konten di Gua Kreo ini, saya tekankan waktu kita di mana Mas Arif itu ke Makom ya? Makom. Ziarah makam ya? Ziarah makam. Kita waktu ziarah makam sudah saya tekankan pemirsa bahwasanya kita datang ke tempat makam atau ke tempat kubur itu kita jangan musyrik memohon kepada beliau yang sudah meninggal. Jadi di situ kita hanya sebagai pengingat bahwasanya ini loh kita mati tuh nanti kayak apa Nanti toh. akan menyusul ke sini. Lah, kita nanti mati itu kayak apa toh? Ya, Kita mati nanti kita seperti kirim apa? doa, ya, Jadi bisa. apa? Jadi ya kita datang ke tempat wali Allah itu secara tidak langsung kita mendoakan beliau. Semoga dosa-dosanya diampuni, semoga masuk surga. Pokoknya yang baik-baik lah kita doa kepada beliau. Terus kita mohon ke yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memohon ke tempat makam itu tadi yang dimaksud Pak Kusno seperti itu namanya musyrik. Musyrik itu kalau di Islam menyekutukan Allah, menyekutukan mendoakan Tuhan seperti itu. Oke, kita lanjut kemana Pak? Ini ada semacam apa nih namanya? Petilasan atau apa? Tenger. Tenger atau apa? Tenger ya, semacam Monumen. Oh, monumen. Ya, monumen. Iya. Oke. Hanya kecil. Kalau monumen itu biasanya besar. Besar, betul. Ini ada filosofi Pak yang bisa diartikan apa Pak? Ini ya sama tadi. Mas Chandra, monggo tampil di kamera. Ada tulisan Jawa nih. Sampingnya Pak. Ini artinya saya juga nggak tahu ini. Oh, bisa dari sana Mas? Sampingnya Mas, Ada ada tulisan Jawa Mas. Nah, ini ada tulisan Jawa. Apa tak dari sini? Gimana Pak? Nah, ini terus ini batu-batu ini juga ada artinya, tapi artinya kita kurang. Oke, ini aksara Jawa ya guys. Atas juga ada ternyata Mas. Belas itu Mas. Ini aksara Jawa. Jadi kalau aksara Jawa itu kalau saya orang Jawa ini seperti Hono Coroko itu loh guys. Di SD pasti anak-anak pernah diajari seperti ini. Jadi ada petilasan seperti ini. Nah, jadi memang kita ini orang Jawa. Ya, bertuliskan Jawa. Cuman Pak Kusno dan Mas Chandra sendiri juga nggak tahu ini makna artinya dari tulisan ini apa. Jadi nggak beda jauh kayak tulisan Thailand ya. Tulisan Thailand India ini kayak gini lah. Ini sebenarnya aksara Jawa ini. Terus ada batu-batu ini juga filosofinya ada, tapi beliau
kurang paham lah, daripada salah omong ya Pak. Ya, daripada Betul. salah omong. Daripada salah omong, mendingan Pak Kusno dan Mas Chandra bilang aja. kita lanjut. Makanya kita cerita juga sepotong-sepotong Mas, Betul. nggak bisa penuh. Kalau penuh ya bisa 3 bulan nggak selesai Mas. Betul. Makanya diambil inti-intinya Ya, aja ya Pak. intinya dicuplik Mas. Cuplik. Bahasanya sekarang cuplik ya. Iya, biar penonton penasaran, pemirsa penasaran biar datang ke sini. Oke, wey, kita Nah, di atas ketinggian. Keindahan tuh. Keren. Keindahan waduk yang dilihat dari atas puncak Gua Kreo Mas. Oke, keren, keren guys. Keren. Sayang ini hari biasa. Iya, hari biasa. libur lah, kita lebih Rame ya? asik lagi ya, lebih rame Mas. Rame ya. Tapi nggak apa-apa Pak, emang lagi dampak pandemi jadi ya mau gimana? Sebenarnya kalau saya ya Pak, saya pribadi tempat wisata itu nggak harus weekend sih Pak. Karena kan pekerja juga nggak mesti liburnya di Sabtu atau Minggu. Mungkin ada pekerja yang nggak kerja di pabrik, dia libur dari Senin sampai Jumat juga ada. Gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya tempat wisata dimanapun tuh saya yakin rame pasti Pak. Iya. Pasti rame karena itu dibutuhkan loh Pak ya loh. Kita butuh tempat wisata gitu, kita butuh refreshing, kita butuh piknik Nah, gitu. ini Mas, yang tadi saya bilang di sini juga 1000 tangga sebenarnya. Nah, tapi karena ini kan dibikin simpel saja. Ini harusnya kan tangga-tangga ini. Ya, Nah, biar pengunjung nggak siapa ya. Iya. Oke. Jadi sepertinya Pak, kita nanti liputan di Waduk Jati Barang dibikin 2 konten aja Pak. Karena ini kita jalan ini sudah Sudah makan waktu ya, ya, makan ya, waktu. sudah lama ini. Jadi nanti Sambung kita closing di mana dulu, baru kita nanti sama-samaian di Waduk Jati Barang. Sampean bisa menjelaskan detail, kita sampai naik ke dermaga ke atas biar bisa tahu juga nanti gitu. Oke, kita ini mau kemana lagi Pak? Sudah selesai kan? Sudah selesai. Oke, kita berarti turun ke view apa? Jembatan. Jembatan tadi. Kita Ini kan closing. jalan tembusnya Iya. tadi Mas. Kita Ada closing pertigaan tadi. Ya, kita closing di sana ya Pak. Ya. Kita penutupan di sana. Nanti kita baru lanjut ke Waduk Jati Barang. Kita expose lagi seperti apa Waduk Jati Barang itu. Oke pemirsa, kali ini saya sudahi penelusuran kita di Gua Kreo ini. Kita nanti akan lanjut ke tetangga sebelah yaitu ke Waduk Jati Barang, ditemani oleh Pak Kusno lagi karena beliau yang lebih paham ya. Di sana Mas, Beliau yang lebih paham tentang apa namanya filosofi atau sejarah. Permisi ya Mas, maaf ya mengganggu waktunya sebentar, saya mau lewat. Jadi kita nanti ke tetangga sebelah, ke Waduk Jati Barang. Jadi masih satu lingkup, masih satu area di waduk ini, di Gua Kreo ini. Jadi ya nanti kita closing dulu di jembatan itu biar ada icon-icon apa monyet ya, patung, karena memang apa namanya Gua Kreo ini memang identik dengan para kera atau para monyet. Jadi untuk sobat traveler, sobat wisata senusantara, ayo jangan berlama-lama wisata ke Jawa Tengah, khususnya ke kota Semarang ini ya. Ada Gua Kreo yang begitu keren ya, seperti ini sudah saya liput ya, sangat keren dan sangat amazing lah, intinya terbayarkan lah ya kita bisa liputan di sini. Saya sebenarnya sobo itu apa ya? Sobo itu bahasa Jawa guys. Saya sebenarnya sudah singgah. Saya singgah ke Gua Kreo ini dari SMP ya guys, dari SMP, dan dulu belum semewah dan semegah ini, dulu belum menarik. Sekarang bisa kalian tahu sendiri sudah seperti ini. Oke, Pak Kusno, Mas Chandra, bisa kita di sini, kita mau closing. Mas Chandra, oke, sebelah sini. Bisa kelihatan ya Mas? Nggak backlight ya? Oke. Pemirsa, saya sudahi ya penelusuran di Gua Kreo Semarang, Jawa Tengah ini. Seperti itu tadi liputan kita ya, sudah keliling-keliling, ketemu kera, ketemu gua, dan apa saja tadi yang sudah saya liput. Dijelaskan juga sama Pak Kusno dan Mas Chandra. Mungkin Pak Kusno ada pesan untuk pemirsa atau Mas Chandra, monggo disampaikan pemirsa biar berkunjung ke sini atau gimana. Silakan ngomong ke pemirsa. Silakan Mas Chandra. Nanti saya di sana aja. Monggo Mas Chandra, karena Mas Chandra ini pemandu ya di sini, jadi ada pesan atau apa Mas buat pemirsa untuk berkunjung ke Gua Kreo ini, monggo Mas. Ya, kepada pemirsa ya, Pemirsa, untuk masa pandemi ini, Kreo selalu buka Iya. dan jangan takut selalu berwisata karena protokol selalu kedepankan.
dikedepankan Iya. di Gua Kreo tetap ini. dipatuhi ya. Jadi prokes tetap dipatuhi ya. Jadi untuk hand sanitizer, masker dan cek suhu juga masih berlaku ya di sini ya. Jadi jangan takut untuk COVID atau pandemi ya. Jangan takut. Tetap sehat, Ah, tetap semangat, dan ah. mari kita berwisata ke Kota Semarang. Oke, itu. Apalagi ke Gua Kreo. Lah, khususnya ke Gua Kreo. Oke, sudah disampaikan. Tapi tadi saya lupa, Pak Kusno, Mas Andrea. Ngomong-ngomong, ini bukanya jam berapa Gua Kreo? Pemirsa belum tahu. Saya lupa. Untung Masnya nanti ngingetin ini. Kapan, Ya. Pak? Monggo dijawab. Bukanya jam berapa? Kalau buka Ah. selama pandemi Ya, ini, open Gua jam Kreo berapa? dari jam 8 Ah. sampai jam 5. Oke, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu selama pandemi. Kalau nanti udah normal kembali, Ya tambah mungkin jam 7 mungkin sudah buka. jam 7. Kalau udah normal ya, udah nggak corona, udah nggak pandemi, jam 7 pagi udah buka. Closingnya, tutupnya jam? Ya jam 5 atau setengah 6. Jam 5 atau setengah 6. Kan biasa pengunjung sampai sore gitu Sore, karena masih lah, berjubel ya, masih iya, berbondong-bondong ya, masih masih antusias untuk menunggu di sini ya. juga sampai setengah 6 juga. Oke, berarti mungkin mereka nyari sunset mungkin ya. Iya. Kelihatan di sini. Iya, kan? kelihatan ya. bagus Oke. sekali malah. Oke, jadi untuk pemirsa sudah dengar ya tadi pesan dari Mas Chandra seperti itu. Dan kalau pesan dari saya ya tadi ya. Jadi untuk sobat wisata, sobat travel Nusantara, jangan segan-segan, jangan berlama-lama wisata ke Semarang ya, tentunya ke Jawa Tengah, dan saya referensikan di Gua Kreo ini sendiri. Oke, saya akhiri pemirsa, saya tutup karena saya juga lelah ya, habis ini mau ke sebelah, ke tetangga sebelah, ke Waduk Jati Barang. Tetap pantengin terus Ogi Channel 091 tentunya. Ayo wisata ke Semarang, karena Semarang pesona Asia ya, tahu sendiri. Cukup sekian dulu penelusuran kita di Gua Kreo ini. Oke pemirsa, tetap ya salam hangat dari @ogilabalap 091 tentunya. Jangan lupa piknik biar pikiran nggak panik, ya itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau jargon saya, ojo lali piknik ben pikiran ora panik. Oke bosku. Tambah konten ya. Betul, masalah tak bisa. Kalau tak konten